Ini cerita Firdaus, anak motor yang kehilangan sahabat terbaiknya, Raka. Setelah Raka pergi, hidup Firdaus berubah. Dia sering ngobrol sendiri, membawa kenangan sambil gas tipis-tipis. Tapi masalah datang terus, utang lama, dan ancaman masa lalu yang mengintai. Untungnya, ada Vira, teman baru yang setia nemenin Firdaus hadapi semuanya. Di malam gelap, di jembatan tua, Firdaus harus pilih. Lari atau gas bareng lawan tantangan. Dia pilih gas, karena hidup itu harus terus berjalan, walau kadang pelan, kenangan. Dan harapan jadi bahan bakar Firdaus, gas tipis-tipis, tapi pasti. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Hiburan. Selamat menyaksikan. Ada suara knalpot pecah di ujung gang. Bukan suara asing. Buat warga gang Kenanga, itu pertanda satu hal. Firdaus udah bangun. Anak motor satu itu emang kayak alarm hidup. Nggak peduli pagi, siang, sore, selama dia lagi waras dan bensin nggak kering, pasti ada aja keliling kampung. Kadang sendiri, kadang boncengin Raka sambil ribut sendiri di jalan. Raka itu sahabatnya. Partner in crime dari zaman main petasan sampai keliling jualan stiker motor. Sekarang, boncengan belakang itu kosong. Dan Firdaus udah jarang ketawa. Gue masih ingat waktu pertama kali ketemu Raka. Kelas 5 SD, dia masuk pindahan. Bawa bekal nasi goreng dingin yang dia bilang, dibikinin bapak karena emak lagi ngambek. Gue cuman ngangguk waktu itu. Tapi dari cara dia ngomong, cara dia nyengir lebar meski nasi gorengnya keras kayak batu, gue tahu anak ini bakal ribut banget. Dan bener, sejak hari itu kita kayak knalpot dan motor, berisik bareng, jalan bareng, ngebut bareng. Firdaus bukan anak pesantren, bukan juga anak kutu buku. Dia anak bengkel. Anak jalanan kecil yang tangannya lebih sering kotor oli daripada megang pulpen. Tapi hatinya bersih. Satu-satunya orang yang bisa bikin Firdaus nggak ngambek seharian ya cuman Raka. Daus. Raka pernah bilang sambil selonjoran di pinggir lapangan, kalau gue mati duluan, lo jangan hilang ya. Lo harus tetap hidup. Buat cerita-cerita kita, waktu itu gue ketawa. Ngomong apaan sih, Ra? Mati-matian lo tuh kalau kalah main Mobile Legends. Dia cuma nyengir. Gue serius, bego. 2 minggu lalu, kata-kata itu kayak ketempelan. Raka meninggal. Malam minggu. Lagi jalan sendiri. Katanya nyusul Firdaus yang lagi ngilang entah kemana. Katanya, Raka dengar Firdaus habis ribut sama ibunya. Katanya, Raka nggak tenang kalau temennya hilang dari radar. Katanya, Raka ngebut dan nggak pernah sampai tujuan. Sekarang, Firdaus sendirian. Masih muter-muter naik motor. Masih ke tempat nongkrong mereka dulu. Tapi boncengan belakang kosong. Dan nggak ada yang bisa bikin dia ketawa kayak dulu. Rak, lo tahu nggak sih? Gang Kenanga sekarang sepi, bisik Firdaus pelan. Dia duduk sendiri di pinggir lapangan tempat mereka sering nongkrong. Rokok di tangan kanan, helm masih nempel. Cedistang, siapa lagi yang bisa ngatain gue badut tiap gue sok galak di jalan? Angin lewat pelan, daun jati jatuh satu-satu. Teman main, teman hilang. Kayak motor kehilangan busi, lanjutnya mata masih nyasar ke langit. Nggak nyala. Nggak ada ledakannya lagi. Dari kejauhan ada anak-anak kecil lagi main bola. Teriak-teriakan, jatuh-jatuhan, ketawa keras, Firdaus senyum tipis. Kayak ngeliat bayangan kecil dirinya dan Raka. Bedanya, mereka belum tahu kalau suatu saat, satu dari mereka harus terus jalan sendiri. Dulu, sebelum jadi anak motor yang sok keren, aku dan Raka cuma 2 bocah kampung yang main bola pakai bola plastik seharga 5 ribuan. Mainnya di lapangan tanah dekat masjid, yang tiap maghrib berubah jadi tempat jemur sajadah. Bola kami sering nyasar ke got, kadang juga ke kandang ayamnya Bu Narsi. Dus, kalau bola masuk kandang ayam, yang ambil lu ya. Gue takut sama ayam, kata Raka sambil ngumpet di balik tong sampah. Padahal ayamnya cuma jalan pelan, tapi Raka dari kecil memang lebay. Waktu SD, dia pernah nangis cuman gara-gara kucing ngikutin dia pulang sekolah. Kelas 4 SD. Kami punya cita-cita yang aneh. Pengen buka bengkel bareng. Lu bagian ngelas, gua bagian ngerokok di pojok sambil ngawasin, kata Raka. Aku cuman ngangguk sambil nyengir, padahal waktu itu belum ngerti apa itu ngelas. Kami mulai ngoprek sepeda dulu. Ngebongkar gear, ngecat velg pakai cat tembok, sampai ganti pedal pakai sendok aluminium. Raka pernah jatuh dari sepeda hasil modif itu gara-gara sendoknya lepas pas ngerem. Tapi dia ketawa, selalu ketawa. SMP, kami makin akrab. Duduk sebangku, sering dihukum bareng.
Raka yang usil, aku yang ketawa. Tapi pas kena marah guru, dia langsung nunjuk aku. Bu, Firdaus yang mulai. Pengkhianatan tingkat dewa, tapi ya tetap aku maafin. Soalnya habis itu dia traktir cilok. Waktu ujian nasional, kami janji. Kalau lulus, kita jalan-jalan keluar kota naik motor. Kami lulus. Tapi kami nggak punya motor. Akhirnya, kami nekat pinjam motor omnya Raka. Motor tua, rem belakangnya. Bunyi ngik, kayak pintu horor. Berangkat pagi-pagi ke kota tetangga cuman buat makan mie ayam beda rasa. Pas pulang, hujan deres. Nggak ada jas hujan, jadi kami boncengan sambil nutup kepala pakai tas kresek. Bukan ide cerdas, tapi itu salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Masuk SMA, aku mulai suka motor beneran. Mulai kenal istilah bore up, karbu PE, CDI racing. Raka, dia nggak terlalu paham, tapi selalu nemenin. Dus, kalau motor lu nanti bisa ngebut, jangan lupa boncengin gua ya. Gua pengen ngerasain angin yang nyelip di sela-sela gigi. Raka itu, temen yang nggak ngerti dunia kita, tapi mau masuk ke dalamnya demi kita. Itu yang bikin dia beda. Satu malam, kami duduk di depan bengkel. Lampu jalan redup, suara jangkrik nyaring. Raka buka pembicaraan yang masih keinget sampai sekarang. Lu pernah mikir nggak, Dus? Kalau salah satu dari kita mati duluan, aku langsung nengok dia. Ngapain ngomongin gitu, Kak? Dia senyum kecil. Nggak tahu, cuman kepikiran aja. Hidup kan nggak selamanya. Aku diem, garing, bingung mau jawab apa. Lalu dia ketawa. Tenang aja, gua nggak bakal mati duluan. Gua pengen lihat lu nikah dulu. Terus gua jadi MC di nikahan lu. Bikin malu lu depan mantan. Aku ketawa. Lempar sandal ke arah dia. Terserah lu dah. Tapi sekarang semua itu jadi kenyataan yang kebalik. Dia yang pergi duluan. Dan aku belum bisa nikah. Bahkan belum bisa sembuh. Kadang aku mikir, mungkin hidup ini kayak jalur motor. Ada yang lurus, ada yang belok, dan ada yang rusak. Dan di jalan itu, aku pernah boncengan bareng seseorang yang paling tahu arah hatiku. Sekarang, aku harus nyetir sendiri. Minggu sore, matahari udah miring, langit kota kami warna oranye, kayak teh manis yang kelamaan diseduh. Bengkel tempat biasa nongkrong mulai sepi, cuma tinggal aku, Raka, dan suara kipas angin rusak yang bunyinya kayak dengkuran setan kecapean. Dus, lu dari tadi diem aja. Ngelap motor mulu. Mau dijilat itu motor juga boleh kok, kata Raka sambil duduk selonjoran. Makan gorengan 5.000 isi 4. Aku ngelirik, terus balik lagi ngelap motor. Nggak jawab. Woi, gua ngajak ngomong nih. Aku akhirnya ngomong juga. Gua abis debat sama emak tadi pagi. Lah, soal apa? Soal masa depan. Soal motor. Soal hidup gua yang katanya nggak jelas. Raka diem sejenak. Terus nyahut. Ya, emang sih. Aku nengok cepat. Apaan? Maksud gua, ya kadang emak lu mungkin khawatir. Kita nih ngoprek mulu tapi duit dari mana? Sekolah udah selesai, kerja belum. Emak lu cuma takut lu jadi kayak, lu sok tahu banget kah? Suasana hening. Gorengan di tangan Raka jatuh ke tanah. Gue langsung berdiri, ambil helm starter motor. Mau kemana lu? Suara Raka agak keras. Jalan? Dus, gue cuman, udahlah kak, nggak usah ngurusin gue. Gas, aku tinggalin dia. Nggak lihat wajahnya terakhir kali. Nggak kasih kesempatan dia jelasin. Padahal Raka cuma nyoba jadi sahabat. Tapi aku terlalu panas, terlalu egois. Aku melaju ke arah bukit, tempat biasa kalau lagi pengen sendiri. Jalanan sepi, angin sore nyapu wajahku, tapi kepala isinya penuh. Emak nggak ngerti gua. Raka juga. Dunia ini makin ribet aja. Motorku parkir di atas bukit. Dari situ kelihatan lampu kota mulai nyala. Aku duduk di atas jok, helm masih dipakai, tangan ngelap setang yang berdebu. 20 menit, 30. Nggak ada chat dari Raka. Nggak ada telepon. Tapi aku tetap nggak ngecek HP. Ego lagi gede-gedenya. Sampai suara ambulans samar-samar terdengar dari kejauhan. Makin lama makin jelas. Aku nggak sadar apa-apa waktu itu. Cuman ngerasa perut mendadak dingin. Sekitar 1 jam kemudian, HP ku getar. Telepon dari nomor yang nggak dikenal. Mas Firdaus? Ini dari warga yang nemuin kecelakaan di tikungan arah bukit. Temennya Mas. Raka ya? Dunia berhenti sebentar, tanganku langsung dingin. Kaki gemetar, jantung kayak digebukin palu. Dia kenapa? Sekarang dibawa ke puskesmas. Kecelakaan tunggal. Helm nggak terkancing, kepala kebentur. Langsung gas balik. Motor terasa berat. Jalanan yang tadi biasa aja. Sekarang kayak neraka. Tiba di puskesmas, aku lihat sepatu Raka duluan. Cuma sebelah. Kaosnya sobek.
Helmnya penyok. Wajahnya tenang, tapi dingin. Dia sempat nyebut nama kamu, Mas, kata ibu-ibu yang nemuin dia. Dia bilang Firdaus, gua gas juga demi dia. Lalu dia diam. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, aku nangis tanpa bisa ditahan. Bukan karena aku kuat yang akhirnya rapuh. Tapi karena aku sadar, ego gua ngebunuh tawa terakhir yang pernah nemenin hidup gua. Sekarang, tiap kali ku hidupin motor, aku selalu ingat kata-kata itu. Gua gas juga demi dia. Dan di jalanan yang sunyi, aku cuma bisa bilang dalam hati, maaf Kak, gua gas terlalu jauh, dan lu nggak sempet nyampe. Matahari pagi itu hangat tapi berat, seperti beban di dada yang nggak bisa diangkat. Lapangan kecil di kampung kami penuh orang, wajah-wajah familiar dan asing. Semua datang untuk ngantar Raka terakhir kali. Aku berdiri di dekat peti kayu, tangan masih gemetar, hati sesak kayak ditindih besi berat. Suara tangisan ibu Raka pecah seperti gelombang, bikin aku nyaris ambruk. Orang-orang bilang, waktu pemakaman itu momen paling berat buat keluarga dan teman. Tapi buatku, itu juga jadi titik balik. Banyak yang datang cerita tentang Raka. Dia, anak yang penuh tawa, walau kadang nakal. Aku ingat dia suka bantuin tetangga, walau dia sendiri juga susah. Dia sahabat sejati yang nggak pernah ninggalin teman. Aku cuma diam. Ngelamun. Sehabis pemakaman, aku duduk di tepi makam. Ngelap air mata yang susah berhenti. Dalam hening aku mulai ngobrol sendiri. Bukan ngomong ke orang lain, tapi kayak, ke dia. Kak, gue salah. Maafin gue ya. Gue nggak tahu gimana hidup tanpa lu. Aku nggak tahu apakah itu suara di kepala atau benar dia jawab. Tapi, aku ngerasa ada sesuatu yang lain. Hari-hari setelah itu berubah. Aku sering pulang malam, ngobrol sendiri di bengkel kosong. Kadang aku cerita soal motor, soal hidup, soal takut dan rindu. Kayak dia masih ada, teman-teman yang dulu sering kita temui mulai bilang aku berubah. Nggak kayak dulu, Dus. Tapi aku cuma senyum tipis. Suatu malam, pas hujan turun pelan, aku duduk di depan bengkel sambil ngelap motor kesayangan. Tiba-tiba aku dengar suara tawa kecil yang familiar banget. Aku nengok ke sekeliling, cuman ada bayangan lampu jalan dan tetesan air hujan. Tapi di hati, aku yakin itu suara Raka. Sekarang, aku tahu, kehilangan bukan cuma soal orang yang pergi, tapi juga soal belajar nerima, belajar ngobrol walau tanpa suara. Belajar gas tipis-tipis, tapi tetap jalan. Raka bilang waktu itu, kalau besok gue mati, jangan nangis ya. Tapi kalau lu nangis juga nggak apa-apa. Asal abis itu lu gas lagi. Aku masih sering gas tipis-tipis, ngobrol sendiri, dan terus nyari cara supaya tawa itu nggak hilang. Karena, meskipun dia hilang, teman mainku, Raka, selalu hidup di dalam suara knalpot dan kenangan. Malam itu, aku duduk di kamar kecil. Lampu temaram, surat kecil itu masih ada di tangan. Surat yang dikasih adiknya Raka waktu aku datang ke rumah mereka. Tanganku gemetaran waktu aku buka. Seperti pertama kali baca pesan penting. Kalau besok gua mati, jangan nangis ya. Tapi kalau lu nangis juga nggak apa-apa sih. Asal abis itu lu gas lagi. Hidup harus jalan, Dus. Tapi jangan tinggalin kenangan kita, karena gua titip semua tawa gua di situ. Aku terdiam. Tawa Raka. Titipan yang berat sekaligus indah. Beberapa hari kemudian, aku jalan ke bengkel lagi. Bengkel itu udah kayak rumah kedua. Tapi sepi. Aku lihat-lihat, ngoprek motor, dan tiba-tiba ada suara dari belakang. Dus? Aku kaget. Ternyata Vira, cewek yang sering lewat depan bengkel dan kadang ngobrol santai. Lu kok di sini terus? Dia tanya. Aku cuma senyum kecil. Nggak tahu mau kemana. Vira duduk di sampingku, ngeluarin sebungkus kacang. Kita bisa jadi temen. Ngobrol, kalau lu mau. Aku heran. Biasanya aku tutup diri, tapi entah kenapa aku anggap tawaran dia serius. Hari-hari berikutnya, Vira sering nongkrong di bengkel. Dia dengerin aku cerita. Kadang aku cuman ngomong tentang motor, kadang tentang Raka. Dia nggak pernah ganggu, cuman ada. Dari situ, aku pelan-pelan belajar buat gas lagi. Bukan gas kencang yang bikin kepala pening, tapi gas tipis-tipis yang bikin hati nyaman. Surat Raka jadi motivasi buat aku. Kalau dia bisa kasih tawa terakhir buat aku harus bisa terusin itu. Sekarang, aku mulai percaya. Kalau kehilangan bukan akhir, tapi awal dari cerita baru. Teman mainku udah hilang, tapi kenangannya masih hidup dan aku harus gas terus gas. Hari-hari berlalu dan Vira makin sering nongkrong di bengkel.
Dia bukan cuma teman ngobrol, tapi juga jadi alasan aku buat bangun pagi. Kadang dia bawa cemilan, kadang bawa playlist lagu-lagu yang bikin suasana jadi hidup lagi. Suatu sore, aku dan Vira lagi duduk santai di depan bengkel. Motor-motor lewat. Suara knalpot berdengung seperti irama yang aku rindukan. Aku cerita tentang Raka, tentang masa lalu, dan bagaimana kehilangan itu bikin aku hampir nyerah. Vira dengerin tanpa interupsi. Dia cuma bilang kalau lu butuh teman gua ada, tapi hidup nggak selalu mulus. Ada satu hari saat aku lagi benerin motor, ada anak motor lain datang semacam geng motor lokal. Mereka lihat aku dan Vira dan mulai ngejek aku karena masih ngurusi motor tua dan kedekatan aku sama Vira yang menurut mereka aneh. Aku coba cuekin, tapi mereka makin nyolot. Apa, Dus? Lu takut sama mereka? Kan gua di sini, kata Vira yang bikin aku senyum bangga. Geng motor itu akhirnya pergi setelah aku bilang, motor ini warisan sahabat gua. Bukan cuma besi, tapi kenangan dan janji. Vira tepuk tangan pelan. Lihat tuh, Dus, lu makin keren. Malamnya, aku kirim pesan ke nomor Raka. Nomor yang masih aktif, walau aku tahu dia nggak bakal jawab. Kak, gua gas pelan-pelan sekarang. Tapi gua janji, gua nggak bakal lupa. Gua bakal terus jaga semua tawa yang lu titipin. Dari situ aku mulai sadar bahwa hidup harus tetap jalan meskipun kadang harus pelan. Kalau dulu aku takut sendiri, sekarang aku tahu ada yang nemenin. Sore itu, aku lagi beres-beres bengkel, benerin rantai motor yang udah mulai karatan. Tiba-tiba, ada suara motor yang aku kenal banget tapi bikin dada langsung sesak. Raka? Nggak mungkin. Ternyata, itu Pak Dani, mantan teman lama yang dulu pernah ribut sama aku gara-gara masalah utang motor. Dus, gue butuh ngomong, katanya dengan tatapan serius. Aku yang selama ini berusaha lari dari masa lalu, harus berdiri lagi dan hadapi kenyataan yang selama ini kuhindari. Pak Dani ternyata datang, dengan masalah besar yang bisa bikin hidup aku dan Vira jadi kacau. Malam itu, di bengkel yang sepi, aku duduk sambil mikir berat. Pak Dani duduk di seberang, wajahnya datar tapi matanya penuh beban. Dus, lu harus ngerti, utang itu nggak cuma soal duit. Ada orang-orang yang nggak main-main, katanya pelan, tapi tegas. Aku geleng kepala. Pak Dani, gua udah janji sama Raka buat jalan yang benar. Dia tarik napas panjang. Itu bagus, tapi masa lalu lu belum selesai, Dus. Beberapa hari kemudian aku mulai ngerasain ada yang ngawasin bengkel dan aku. Pesan misterius lewat SMS. Bayar atau menyesal. Vira yang biasanya ceria, mulai berubah. Dia khawatir, tapi aku nggak mau nunjukin kelemahan. Konflik ini bukan cuma ujian buat aku, tapi juga buat persahabatan dan harapan baru yang aku punya. Pagi itu, aku dan Vira duduk bareng di bengkel. Ngelakuin rencana buat ngelawan masalah yang makin nempel. Kita harus hadapin ini bareng, Dus, kata Vira dengan mata penuh semangat. Aku cuma angguk. Selama ini dia yang bikin aku tetap kuat. Kami mulai cari cara buat cari info tentang orang-orang yang ngancem. Aku juga mulai kontak teman lama yang mungkin bisa bantu. Tapi nggak mudah. Setiap langkah kayak diawasi. Suatu malam, waktu aku lagi di bengkel sendirian, ada suara langkah berat. Aku siapin kunci Inggris, siap buat apapun. Tapi yang datang cuma Pak Dani. Lu nggak sendirian, Dus. Aku juga pengen beresin ini, katanya pelan. Malam itu, aku sadar. Kadang lawan terbesar bukan musuh luar, tapi masa lalu yang belum kelar. Hari itu hujan deras mengguyur kota kecil kami. Aku berdiri di depan bengkel, ngerasa kayak hidup ini di persimpangan jalan yang gelap. Vira datang, basah kuyup tapi matanya tajam penuh tekad. Kita nggak bisa lari terus, Dus. Saatnya buat hadapin semuanya. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Pesan masuk. Datang sendiri ke jembatan tua jam 9 malam. Bawa apapun yang lu sayang. Aku tahu ini jebakan. Tapi aku juga nggak bisa terus mundur. Malamnya, aku ke jembatan tua, motor pelan-pelan melaju. Di sana, ada sosok berdiri, bayangan yang aku kenal, tapi juga asing. Pak Dani? Atau orang lain? Keputusan di depan mata. Gas atau rem. Melawan atau lari. Udara dingin malam itu bikin napas aku jadi kabut. Motor berhenti pelan di dekat jembatan, lampu rem menyala, tapi aku masih ragu. Dari bayang-bayang muncul sosok tinggi, berjaket hitam. Firdaus. Suara itu berat tapi familiar. Aku tegap, pegang erat kunci Inggris di saku jaket. Apa maksud semua ini, Pak Dani? Dia tarik napas panjang, lalu bilang, aku nggak mau lu terjerumus lagi, Dus.
Tapi ada orang lain yang nggak mau kita selesain masalah ini. Tiba-tiba suara mesin motor lain terdengar di belakang dan beberapa orang muncul dari gelap. Apa? Musuh lama mau beres-beres semua? Aku pikir. Tapi di situ aku sadar, aku nggak sendirian. Vira tiba-tiba muncul dari sisi lain jembatan. Dengan wajah berani. Kita hadapin ini bareng, katanya. Detik-detik itu jadi ujian terberat. Aku tarik napas dalam dan dengan suara tegas bilang, kita gas bareng sampai masalah ini selesai. Malam itu, setelah konfrontasi di jembatan, suasana mulai reda. Orang-orang yang tadinya jadi ancaman perlahan mundur, nyadar bahwa kita bukan lawan yang gampang. Pak Dani dan aku duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati. Aku minta maaf, Dus. Gue dulu salah bawa lo ke jalan yang gelap. Aku angguk pelan, gue juga harus belajar nerima dan maafin masa lalu. Vira datang, bawa segelas teh hangat. Dia senyum, kita mulai lagi ya, jalan yang lebih terang. Aku pegang tangannya erat, dan kita tahu perjalanan ini masih panjang, tapi sekarang aku nggak lagi gas sendirian. Kenangan Raka, luka lama, semua jadi bahan bakar buat aku terus gas tipis-tipis tapi pasti. Cerita ini bukan cuma soal motor atau persahabatan, tapi tentang hidup yang harus terus jalan, walau kadang harus pelan dan berhenti sejenak.